Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Putri Kurniasari dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tidar ingin menyampaikan mengenai hasil praktikum saya tentang pengelolaan OPT tanaman kubis atau Brassica oleracea. Pada pengelolaan OPT tanaman kubis ini, saya menggunakan dua perlakuan, yaitu pengelolaan OPT secara alami dan pengelolaan OPT secara kimia, dengan perlakuan kontrol tanpa pengelolaan OPT. Bahan yang digunakan untuk budidaya tanaman kubis yaitu tanah, polybag berukuran besar, bibit tanaman kubis yang mempunyai 3-4 helai daun, pupuk organik buatan, dan pupuk kandang. Setelah itu dilakukan pembuatan media dengan mencampur tanah, pupuk organik buatan, dan pupuk kandang secara merata. Setelah itu dimasukkan ke dalam polybag yang berukuran besar. Setelah semua polybag terisi dengan media tanam, kemudian media tanam tersebut disiram menggunakan air hingga semua tanah yang ada di dalam polybag terbasahi oleh air, sehingga cocok untuk pertumbuhan bibit tanaman kubis. Setelah media tanam siap, kemudian dilakukan pembuatan lubang tanam dan dilakukan penanaman bibit tanaman kubis pada setiap lubang tanam. Masing-masing perlakuan dilakukan pada satu polybag yang diisi dengan 5 bibit tanaman kubis. Bibit yang telah ditanam kemudian dilakukan penyiraman kembali. Perlakuan pengelolaan OPT secara alami dapat dilakukan dengan mengaplikasikan jamur Trichoderma sp untuk mencegah terjadinya penyakit pada tanaman kubis dan aplikasi pestisida nabati bawang putih untuk mencegah adanya serangan ulat kubis. Pembuatan larutan jamur Trichoderma sp dapat dilakukan dengan menimbang 10 gram tepung trichoderma yang dilarutkan dalam 1 liter air. Larutan jamur trichoderma tersebut kemudian diaplikasikan dengan cara dikocor di setiap tanaman. Setelah itu dilakukan pembuatan pestisida nabati. Bahan dan alat yang digunakan yaitu 5 siung bawang putih, pisau, 1 liter air, blender, dan saringan. Cara pembuatan pestisida nabati bawang putih yaitu dengan mengupas 5 siung bawang putih, kemudian di blender menggunakan 1 liter air. Ekstrak yang dihasilkan dari bawang putih kemudian disaring dan dipisahkan dari ampasnya. Aplikasi pestisida bawang putih pada tanaman kubis dilakukan dengan penyemprotan dengan alat semprot pada 2 hari sekali. Pengelolaan OPT secara kimia dapat dilakukan dengan mengaplikasikan pestisida kimia. Salah satunya yaitu menggunakan pestisida kimia Matador 25 EC. Pestisida ini berfungsi untuk mencegah adanya serangan ulat kubis. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengenceran pestisida kimia ini yaitu 1-2 ml pestisida ditambah dengan 1 liter air yang disemprot dengan hand sprayer.
Aplikasi pestisida Matador 25 EC dapat dilakukan pada 2 minggu sekali atau sesuai dengan serangan hama yang terjadi. Setelah itu dilakukan pelabelan agar pada saat pengamatan tidak terjadi pertukaran pada setiap tanaman. Pengamatan tanaman dilakukan setiap hari dengan mengamati tinggi tanaman, jumlah daun, dan serangan OPT yang terjadi. Pada setiap pengamatan kemudian dilakukan pencatatan. Pengelolaan OPT secara alami pada tanaman kubis menggunakan Trichoderma sp dan bawang putih tidak terjadi serangan penyakit pada tanaman tersebut. Tetapi terdapat serangan gulma pada hari ke-7 setelah tanam dan hari ke-19 setelah tanam. Sedangkan pada 19 hari setelah tanam, terdapat telur ulat kubis pada salah satu daun pada pengelolaan OPT secara alami. Hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam penyemprotan ekstrak bawang putih. Selain itu, pada hari ke-24, terdapat ulat kubis yang berada di salah satu daun yang masih terbungkus oleh selaput atau jala sutera, atau masih berupa pulpa, sehingga belum ada serangan dari ulat yang memakan daun kubis. Pada pengelolaan OPT secara kimia, terdapat serangan busuk pangkal batang dan tepi daun yang menguning pada 2 hari setelah tanam. Kemudian tanaman tersebut disulam. Pada hari ke-4 dan hari ke-11 setelah tanam, terdapat serangan penyakit bercak daun, dan terdapat daun yang tumbuh tidak normal. Gulma tumbuh pada 7 dan 18 hari setelah tanam. Pada hari ke-11 setelah tanam, terdapat busuk hitam yang disebabkan oleh Xanthomonas campestris, dan terdapat serangan ulat kubis pada hari ke-18 dan hari ke-22 setelah tanam, atau disebut Plutella xylostella, yang menyebabkan daun tanaman kubis berlubang dan transparan. Sedangkan tanaman kubis yang dibudidayakan tanpa pengelolaan OPT, terdapat serangan OPT paling banyak dibandingkan pengelolaan OPT secara alami dan secara kimia. Pada 2 hari setelah tanam, terdapat serangan daun yang menguning, kering, dan menggulung, serta terdapat kutu putih di sekitar tanaman. Pada 3 hari setelah tanam, terdapat kumbang, tanpa menimbulkan efek terhadap tanaman. Pada 4 hari setelah tanam, terdapat daun yang berlubang karena adanya serangan dari hama ulat kubis atau Plutella xylostella, dan terdapat daun yang mengalami bercak daun. Kemudian, gulma tumbuh pada 7 dan 19 hari setelah tanam. Pada 7 hari setelah tanam, terdapat busuk pangkal batang yang menyebabkan batang tanaman patah, kemudian dilakukan penyulaman terhadap tanaman tersebut. Pada 9 hari setelah tanam, terdapat kumbang tanpa menimbulkan efek pada tanaman. Sedangkan pada 18 hari setelah tanam, terdapat serangan ulat kubis kembali yang menimbulkan daun berlubang dan transparan. Pada umur 19 hari setelah tanam, terdapat kutu daun kubis atau Myzus persicae. Selain itu, terdapat serangan ulat bulu yang meninggalkan telur pada daun muda pada hari ke-22 setelah tanam. Sedangkan pada hari ke-24 setelah tanam, terdapat serangan ulat kubis kembali. Sedangkan pada hari ke-27 setelah tanam, terdapat serangan ulat krop pada tanaman kubis, sehingga menyebabkan daun tanaman kubis pada perlakuan tanpa pengelolaan OPT, terdapat banyak daun yang berlubang akibat serangan hama ulat. Sekian pelaporan hasil praktikum saya mengenai pengelolaan OPT pada tanaman kubis atau Brassica oleracea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.